Penting, Cok, aksesoris segala macem itu. Wow, pengen bisa seperti itu? Berikut tutorialnya. Gerakan tadi itu namanya muscle up, dan di sini kita mau bagi tutorial cara ngelakuin muscle up. Nah, buat teman-teman yang udah tahu gerakan tersebut dan pengen bisa, pasti teman-teman udah nyari di sosial media atau YouTube segala macam, dan pasti teman-teman udah banyak ngeliat beberapa tutorial dari para influencer. Tapi balik lagi, rata-rata tutorial yang mereka kasih itu kayak bener-bener jiplak, yang paling kayak lu harus bisa 10 pull up, lu harus bisa 15 SBD. Tapi di sini kita bakal bener-bener kasih tutorial yang bakal ngebantu teman-teman banget, ketimbang ya lu harus bisa 10 pull up. No, kita nggak bakal kasih itu di sini. Oke, sekarang kita ke step awal. So, step awal pasti pondasinya dulu. Sebelum teman-teman ingin melakukan muscle up, teman-teman harus perkuat pondasinya. Pondasi melakukan muscle up adalah pull up. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, kita harus bisa 10 pull up, kita harus bisa strike bar dip 15 kali, tapi ada yang lebih efektif di balik itu semua yang nggak dikasih tahu sama influencer lain. Yaitu, teman-teman, alangkah baiknya jika bisa melakukan weighted pull up 30% sampai 40% dari body weight teman-teman. Sebagai contoh di sini, teman-teman memiliki berat badan 100 kilo. So, teman-teman harus bisa melakukan pull up dengan beban eksternal atau weighted pull up sebanyak 30 kilo sampai 40 kilo. Di sini 1 reps aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke step 2. Kalau teman-teman udah dapet pondasinya tadi, kita langsung bahas cara eksekusi dari muscle up tersebut. Nah, mungkin teman-teman sering lihat influencer itu nyaranin yang namanya pulse grip. Bisa dilihatin pulse grip gimana? Nah, gitu. Emang pulse grip sendiri itu bakal mempermudah teman-teman buat dapetin muscle up. Karena dengan pulse grip sendiri ya jarak itu dapat mengurangi room ketimbang teman-teman pakai full grip. Ya, ini simpelnya ini full grip nih. Kalau teman-teman pakai pulse grip ya roomnya lebih gampang, dan teman-teman juga mempermudah fase transisi saat ngelakuin muscle up, yang dimana fase transisi sendiri adalah bagian tersulit buat mempelajari muscle up. Tapi balik lagi, kalau teman-teman gak ada tujuan buat kompetitif atau segala macam, aku nggak saranin buat pakai pulse grip, karena pulse grip sendiri itu chance buat cederanya itu lebih gede. Ya, teman-teman bayangin aja, pergelangan teman-teman yang sekecil ini disuruh buat nahan berat badan teman-teman yang mungkin sekitar 70 kilo atau sampai 100 kilo. Gitu aja. Jadi saran aku, teman-teman coba buat pakai full grip biasa aja. Ah, tapi berat, Bang. Ya udah, gak apa-apa. Tapi kalau lu mau terima resiko cederanya, ya silakan pakai pulse grip. Balik lagi ke apa itu? Basic. Kepilihan teman-teman masing-masing. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke movement patternnya. Nah, berbeda dengan pull up yang biasa, biasanya kan kita kalau pull up itu posisi badannya bakal upright banget, dari bawah sampai ke atas itu lurus banget. Boleh coba ditunjukin? Dah. Sedangkan saat kita ngelakuin muscle up, kita bakal sedikit create momentum biar kita bisa ngelewatin barnya ke atas. Jadi badan kita bakal sedikit ngebentuk angka C. Boleh ditunjukin cara muscle up-nya? Boleh ditunjukin? Nah. Oke, kita langsung masuk ke step 3, yaitu eksekusi gerakannya langsung. Tadi kita kan sudah bahas pondasi dan movement patternnya. Kalau teman-teman udah dapat pondasi dan udah ngerti movement patternnya, teman-teman bisa lakuin regresi dulu dengan pakai resistance bench. Teman-teman nggak perlu yang kayak negatif pull up, pensi exercise lainnya. Ya, teman-teman fokus aja ke masalahnya. Bisa regresi pakai band yang tebal dulu dan pelan-pelan progres ke band yang lebih tipis. Boleh tunjukin? Simple kan?
Emang sesimpel itu, lu gak harus ngelakuin kayak ya balik lagi kayak muscle up negatif atau kayak transisi leg assisted muscle up itu bisa ngebantu. Tapi saran aku teman-teman fokusin aja ke muscle up-nya langsung dan regresi menggunakan band. Oke, segitu aja tutorialnya. Kok dikit banget, Bang? Ya, emang gitu aja. Gak usah dibikin ribet latihan tersebut. Tapi kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa Yes, teman-teman bisa online coaching atau offline coaching. Nah, Bisa DM kita di bisa IG. DM kita. Tapi balik lagi emang simple, tapi banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi. Karena balik lagi ya paling simple, anatomi setiap manusia itu berbeda. Oke? Ada Oke. tambahan? Nggak ada? Nggak ada. Ditunggu DM-nya. Ditunggu DM-nya. Oke.